warga Kota Madiun. Ojo lali teko neng TPS 27 November 2024 demi suksesnya pilkada serentak untuk kemajuan Kota Madiun. Ojo dadi golput mengko akhir. Oke, selamat siang. Jumpa kembali podcast OSI KPU Kota Madiun. Di siang ini kita mengambil tema segmen pemilih pemula. Suara pertamaku, masa depan negara. Keren ya? Ya. Keren, harus keren dong. Dari Gen Z anak muda harus keren, nggak boleh nggak keren. Begitu. Ya, kali ini mengambil tema suara pertamaku masa depan negara dari narasumber dari SMK 2 Kota Madiun. Perkenalkan masing-masing dari narasumber. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karunia Adi. Karunia Adi. Kelas 12 TKV. Terus satunya Mas? Perkenalkan, nama saya Arya Taruna, bisa dipanggil Arya. Arya. Oke, Mas Arya dan Karunia. Mirip dengan saya kan Kurnia. Ini begini, terkait dengan pemilu. Anda kan termasuk Gen Z, Iya, benar sih. termasuk pemilih pemula, tapi di 2029 mungkin. Nah, 2029 itu penting nggak untuk anak muda di kalangan Gen Z untuk pemilu tersebut? Penting banget. Penting banget sih, ya. harusnya. Nah, bisa dijelaskan ya. Pentingnya seperti apa? Terus untuk apa? Kadang kan kita sendiri gimana ya? Singgopo toh kan seperti itu. Tapi kan itu penting banget untuk menuju negara yang lebih baik. Untuk itu negara dan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Bisa dijelaskan itu dari Mas Kurnia dulu atau Mas Arya dulu, monggo. Gimana statement terkait dengan penting nggak pemilu itu untuk Gen Z saat ini? Nah, kalau menurut saya itu penting ya, soalnya Gen Z kan pemikirannya juga lebih maju gitu. Jadi mungkin dengan apa serba instan. serba instan ya. Mungkin bisa pemikirannya bisa lebih untuk tahun yang akan datang itu pasti kan juga perlu banyak perubahan juga. Gitu ya. Iya. Perlu banyak perubahan juga untuk negara ataupun pemimpin yang ada di Indonesia, Madiun ataupun di seluruh Indonesia. Kalau menurut Mas Arya sendiri bagaimana? Saya sama Karunia dengan penjelasan yang tadi. Sama juga, jadi Sama. untuk penting juga ya dia pemilu gitu ya. Mungkin dari sisi lain kita kan juga melaksanakan KPU sendiri kan juga melaksanakan sosialisasi terkait pemilihan ketua OSIS mungkin kemarin juga di sekolah yang jenengan kan ada itu juga menentukan ketua OSIS ataupun wakil ketua OSIS. Terus ini ada lagi, jika ada jenengan terpengaruh nggak, wes gak usah nyoblos paling nyoblos ya wis murmur tok gimana menurut jenengan gimana tentang misal ada ajakan teman-teman jenengan itu nyapa toh kok datang kayak pemilu gak nyoblos bareng awake dhewe kan iki prei mending tak lidulanan ae tak gimana seperti itu gimana menurut jenengan jika ada teman-teman jenengan yang seperti itu gimana? Kalau menurut saya itu harus kayak dibilangi lagi gitu, kayak dijelaskan lagi bahwa
ini tuh penting buat masa depan, buat kedepannya lebih baik gitu. Untuk negara dan seluruh Indonesia. Iya. Jadi memang penting banget untuk diadakan pemilu. Ini di sini kan apa ya namanya, untuk pemuda dan lain sebagainya. Mungkin di sekolah yang dengan itu ada enggak semisal ya seperti itu tadi, atau guru ataupun teman-teman yang ngomong sini lah rasa pasti ada kayaknya. Kalaupun seperti itu begini, terus solusinya jenengan apa tentang solusinya? Solusi terkaitnya apa toh kok mesti kon iki prei lo Bu, prei lo Paknya apa toh kok saya disuruh untuk menyoblos untuk memilih. Itu mungkin gimana? Ini kan mungkin belum terjadi ya, belum terjadi di 2029 nanti. Mungkin Mas Arya dan Mas Karunia ini mungkin pertama kali nyoblos. Betul. Mungkin pertama kali nyoblos, masih ingatkah menyoblos ataupun mungkin di pelajaran apa ya? Kalau dulu itu PPKN. PPKN. Di PPKN, pelajaran PPKN mungkin asas-asasnya pemilu mungkin jenengan sudah ada, bisa asaskan kayak lo apa ya, asas pemilu itu termasuk apa namanya, luber zidil, bisa nggak luber langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, seperti itu. Itu nanti kita mungkin suatu saat sebelum menjelang pemilu kita akan bersosialisasi di sekolah jenengan terkait tentang pemilu, terkait tentang nyoblos dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita golput loh ya. Jangan sampai golput loh ya. Jangan sampai. Golput itu bukan pilihan. Kita harus mempunyai pilihan satu pemilih itu kan satu pilihan begitu. Mungkin syaratnya sudah tahukah syaratnya untuk menjadi pemilih pemula? Kalau tahu saya itu harus punya KTP, terus sudah cukup umur. Itu setahu saya. Yang pertama itu sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Tuh sebelumnya sebetulnya cuma begitu. Pemilih baru itu berumur 17 tahun ataupun yang sudah menikah. Kira-kira banyak enggak nanti ya? Kira-kira pemilih pemula di Kota Madiun? Banyak harusnya. Banyak. Pasti banyak. Kan kita juga tidak menutup kemungkinan kayak pemilih pemula itu kan ya seperti itu tadi yang saya katakan tadi, mungkin nyapa tuh agak tekonan pemilih pasti banyak. Suara pasti banyak. Banyak. Nah, itu solusinya jenengan seperti apa? Kalau menurut saya ya kita harus sadarkan lagi bahwa kayak gini tuh penting gitu buat masa depan kita semua, buat bangsa, buat kemajuan negeri gitu juga. Menurut saya seperti itu. Mas. Sama. Aduh, ini sama aja ini. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi kan kita tetap ya gimana ya? Tetap kita harus mensukseskan pemilu itu. Ingat jangan sampai golput. Cuma seperti itu. Jangan sampai golput. Terus mungkin kalau apa ya, mendengar istilah berita bohong. Berita hoax atau hoax itu. Berita hoax. Itu sih harus dilawan sih kayak gitu. Jangan berita hoax ya. Jangan ada berita hoax seperti itu. Berita enggak benar atau gimana menurut jenengan? Kalau menurut saya sih
berita nggak benar sih. Ada yang nggak benar atau ada yang memancing opini yang enggak gitu. Iya. Ada ya. Berarti kan secara tidak langsung jangan ditelan mentah-mentah. Iya. Ya. Dicermati dahulu baru ya, kita langsung gitu share apa kan kita tahu share Ya jangan asal share gitu juga. Oke, Mas Kurnia dengan Mas Arya kita jeda dulu Ya. perbincangan kita kali ini. Siap. Kita tunggu iklan berikutnya. Siap. Ayo kabeh warga Kota Madiun, ojo lali teko neng TPS 27 November 2024. Demi suksesnya pilkada serentak, untuk kemajuan Kota Madiun. Ojo dadi golput mengko akhire jlepot, sing dadi pemimpin dudu karepmu. Ayo rame-rame padha nyoblos, yen ora nyoblos ya ora jos. Pilih wali kota lan wakile, untuk kemajuan Kota Madiun. Ayo rame-rame padha nyoblos, yen ora nyoblos ya ora jos. Pilih wali kota lan wakile, untuk Oke, kembali lagi bersama Mas Kurnia dan Mas Arya. Dengan adanya seperti tadi perbincangan yang kita semakin hangat di siang ini yang mendung-mendung senyap, mendung-mendung senyap ataupun mendung-mendung senyap ataupun matahari kadang menampakkan siarnya gitu. Gimana setelah kita berbincang setelah 30 menit ataupun lamanya seperti tadi kita berbincang. Sekarang saya ingin tahu closing statementnya dengan apa tentang pemilu dari Mas Arya dulu. Arya ataupun Mas Kurnia, monggo. Enggak apa-apa. Tentang KPU. KPU begini Pak, harusnya begini gitu. Closing sebagai closing statement kita penutup hari ini. Ini dari pemilu atau KPU? Monggo. Kalau dari pemilu tadi ya. Ya. Pemilu itu ya kayak harusnya dilakukan dengan adil, dengan sempurna. Jangan ada yang kayak golput gitu ya, janganlah. Kita bangun bangsa ini dengan baik, menuju ke depan, jangan kembali ke belakang lagi. Oke, Mas Ari, gimana? Ini mungkin tentang hoax ya. Iya. Kalau hoax itu harus lebih ditegaskan lagi untuk yang opini yang kurang apa gimana. Iya, yang kurang. Itu aja sih. Oh gitu ya. Ya. Oke, sobat pemilih dan pendengar ataupun pemirsa yang berada di manapun, ya, setelah kita berbincang-bincang yang pada intinya dari beliau-beliau berdua ini, mereka berdua dari generasi Gen Z ini menentang pertama tentang hoax, jangan percaya dengan hoax. Ya betul. Yang kedua kita sukseskan pemilu, jangan sampai golput, jangan sampai golput. Golput itu bukan merupakan suatu pilihan. Betul. Ya. Golput bukan pilihan. Oh iya, jangan lupa kepada teman-teman jenengan yang belum terdaftar di pemilih bisa melaksanakan pendaftaran pemilih di KPU. Ataupun di website KPU Kota Madiun, bisa dicek melalui websitenya KPU Kota Madiun. Begitu. Oke. Jangan lupa like, share dan komen medsos media sosialnya KPU Kota Madiun.
Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Salam sukses. Terima kasih Pak. Salam sukses. Wes, Pak.